Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita awali pekan ini ya dengan titik balik perubahan masih dengan Daily Reflection David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Bang Aswar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali program dari reflection kita ya. Ini Februari yang ke-10 ya. Ini ngebahas soal ego positionalitas ego. Bahwa seperti halnya posisi ego yang membatasi gitu ya. Bukan posisi itu sendiri yang memerlukan pelepasan, melainkan imbalan emosional atau energi yang diberikan. Energi yang diberikan dari berpegang atau dari berpihak pada posisi tersebut gitu ya. Jadi ada posisi ego, kemudian posisi ego ini itu memberikan imbalan emosional. Memberikan imbalan emosional atau energi tertentu gitu ya. Atau energi tertentu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kalau kita melihat semua emosi negatif itu kan emosi negatif dari posisional tertentu kan. Posisional tertentu maksudnya itu diri gitu ya. Diri itu telah mengambil salah satu posisi. Apakah diri itu hanya teridentifikasi pada satu jumlah atau dia teridentifikasi pada jumlah tertentu. Jadi memang tuh gini, mungkin teman-teman juga bisa ngelihat kembali ya buku Menuju Inti Kehidupan gitu, bahwa pada akhirnya itu konfliknya ini kan, apakah saya itu hanya satu tubuh, mewakili satu tubuh, atau saya itu mewakili banyak tubuh, tetapi melawan satu tubuh gitu. Jadi apakah saya ini hanya mewakili satu tubuh melawan tubuh yang banyak, atau saya ini mewakili banyak tubuh melawan satu tubuh gitu kan. Jadi ada isu posisionalitas gitu. Nah, isu-isu posisionalitas ini itu
bisa sebenarnya dikategorikan gitu ya. Ada yang isunya itu isu pemenuhan. Jadi dalam pemenuhan itu bisa terjadi isu posisionalitas. Kemudian bisa juga dalam hal kepemilikan misalnya. Itu juga bisa terjadi isu posisionalitas. Bahkan dalam hal kuasa, nah itu juga bisa terjadi posisionalitas. Ini saya kira ya isu-isu yang apa tema-tema yang memicu posisionalitas. Posisionalitas ini kan sama dengan tuh keterbelahan, gitu ya. Keterbelahan diri. Satu melawan yang banyak atau yang banyak melawan yang satu. Itu kan diri terbelah. Dan setiap keterbelahan diri itu dia menghasilkan emosional tertentu, menghasilkan imbalan emosional tertentu gitu. Nah, fenomena pembelahan diri itu satu hal. Tetapi kemudian emosi negatif yang dihasilkan melalui keterbelahan tadi itu hal yang berbeda gitu ya. Hal yang berbeda. Nah, yang harus dilepaskan adalah uh, emosional yang diberikan, rasa emosi yang diberikan oleh posisionalitas tadi. Makanya biasanya itu gini, misalnya orang lagi ngamuk, itu dia kalau marah misalnya, itu nanti setelah energi kemarahan itu selesai gitu ya, selesai dia lampiaskan tuh, setelah habis gitu, setelah habis barulah kemudian tuh dia mau dinasehatin. Kalau dalam proses membara emosional amarahnya tadi, oh itu jangan coba-coba dinasehatin. Nanti dilawannya semua itu. Tuhan pun dilawannya itu. Itu karena ada namanya gratifikasi emosi. Sebenarnya kan latihan letting go itu, latihan letting go, ini latihan untuk mengizinkan diri kita uh, untuk dilalui oleh uh, muatan emosional atau muatan energi dari sebuah keadaan keterbelahan posisi gitu. Diizinkan, letting go. Jadi apa namanya kalau bahasa menanya itu, letting go itu for apa ya, volapasi gitu. Izinkan itu dia selesai dalam
keheningan gitu. Kan letting go kan gitu. Kita kan biasanya emosi dari atau energi dari keterbelahan itu tidak diizinkan. Tidak diizinkan untuk melalui diri kita, tetapi direpresi, apalagi direpresi, di kan ada di buku Letting tuh, bagaimana menangani uh, gratifikasi atau menangani emosi daripada keterbelahan posisi tadi. Ada yang supresi, represi, Escape. apa lagi? Escape. Ya, itu biasanya metode apa ya? Uh, apa namanya? Represi, supresi, escape. Satu lagi apa ya? Letting go. Displacement ya. Nanti kamu tak displacement gitu. Lah itu kan cara yang katakan tradisional lah ketika menangani emosi negatif sebagai konsekuensi dari keterbelahan diri itu. Nah, letting go itu kan aslinya itu di bukunya Hawking gitu. Bukan apa ya, letting go itu ya hanya untuk bagaimana kita mengelola emosi negatif dari sebuah posisi keterbelahan gitu. Konteksnya kan itu. Cuman kita kan kadang-kadang tuh membaca letting go itu seolah-olah itu adalah berpasrah kepada Tuhan gitu. Ya enggak gitu. Nah, ada ada yang memahaminya itu apa namanya? Letting go itu kita pahaminya itu adalah wacana kepasrahan kepada Tuhan. Bukan. Hawking nggak ngomong gitu kok. Itu kan kita membaca letting go itu kita terjemahin sendiri begitu. Padahal kalau kita lihat Hawking itu ya letting go itu hanya untuk bagaimana cara kita menghadapi emosi negatif dari sebuah posisi keterbelahan itu. Kan gitu aja itu. Seperti itu. Nah, keterbelahan itu sendiri, jadi posisi kan ada dua. Posisi itu ada dua gitu. Non-dual dan dualitas. Kan gitu. Dualitas itu kan posisi keterbelahan gitu. Antara diri mewakili satu individu melawan banyak orang gitu, atau banyak orang melawan satu individu. Kan gitu konteksnya. Jadi dan memang itu rentan kita di situ gitu. Rentan terbelah. Rentan terbelah. Keterbelahan itu bisa terjadi ketika kita mendengar anak kita katakan mencuri, langsung terbelah itu. Terbelah itu diri mewakili yang banyak menyerang satu orang yang mencuri tadi. Ya, keterbelahan. Nah, banyak hal lah, banyak peristiwa-peristiwa sosial itu menyebabkan keterbelahan. Misalnya, orang tua nerima kabar bahwa
Ya anaknya minta uang, tapi orang tua belum punya uang. Dan orang tua nanti itu yang minta uang ini anak kesayangannya. Akhirnya itu orang tua bisa terbelah itu, pergi utang. Menangkan yang satu dan kemudian itu ngutang kepada yang banyak. Ngambil, memberi yang satu, mengambil dari yang banyak. Itu kan sehari-hari kan seperti itu. Sehari-hari seperti keterbelahan-keterbelahan itu apa? Ya itu isu harian gitu dari posisionalitas. Apalagi di Kopio, wah habis terbelah. Maka sebenarnya itu salah satu fadilah dari sering di Kopio itu, kamu jadi ngerti dengan isu keterbelahan itu gitu. Jadi sadar bahwa kamu kalau dengan uang itu kamu rentan terbelah. Itu aja kan sebenarnya fadilah dari kopio mengkopio itu. Kamu terbelah apa enggak? Dirimu terbelah enggak? Kamu jadi membelah satu tubuh melawan tubuh yang mengkopiomu gitu. Terbelah kan? Kalau nggak ada yang kopio, kamu nggak akan pernah sadar dengan keterbelahan-keterbelahan semacam itu. Dan itu menjadi bumerang dalam hidupmu gitu. Oh, auto terbelah, mah kan auto terbelah, auto terbelah. Nah, itu isu-isu yang ketika kamu misalnya terbelah, emosimu itu kamu lampiaskan kan. Penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Ini Bang Aswar ini nyuruh orang kok untuk berkelahi, bukan berkelahi. Ya itu emosi ya. Emosi dari keterbelahan itu suaranya gitu. Emosi dari keterbelahan itu suaranya begitu. Ada hal tuh isunya itu. Lihat itu loh. Kerentanan untuk terbelahmu itu di situ. Cepat lampaui. Bukan kok nyesal aku. Istriku tak ikutin MTLOC. Wah, remu-remu. Nah, itu emosi dari ketidaksadaran pada keterbelahan. Itu bahasa kerennya itu gitu. Apa ada yang begitu Bang? Banyak Pak Ade. Kalau Pak Ade sih enggak. Kalau Pak Ade sih kalau Pak Ade sih ya terbelah ya wes kita cari kita belajar kita lampaui Pak Ade gitu. Kalau terbelah ya Pak Ade ya datang ngopi. Tapi ada yang terbelah dan jadi salah itu PCI. Aduh, wes dimasukin sebagai daftar kesalahan 2023 bahwa pasangan masuk PCI. Kesalahan 2023. Nah, gara-gara PCI lah, wes. Gitu. Jadi kadang-kadang itu keterbelahan-keterbelahan itu uh, tak sadar gitu loh. Dengan sering di kopio dan dengar kelas pagi ini itu jadi sadar. Walah, Masya Allah, istriku. Wes, keputusan terbaik tahun 2023 adalah membelikan tiket MTLOC untuk istri saya. Dia tiap hari menguji kerentanan keterbelahan, menguji itu. Sakit memang. Tapi ya namanya ujian ya saya harus lampaui. Kan begono gitu kan. Kan begitu. Jadi disuruh kopio mengkopio itu untuk
untuk menghidupkan kesadaran pada keterbelahan. Bukan untuk menyakiti. Ini kayaknya Bang Aswar sengaja ini suruh istri saya ngobrol bercepat mati. Bukan begitu. Ya, biar cepat mati ketidaksadarannya. Cepat hidup kesadaran pada keterbelahan itu. Gitu. Dan itu kan sudah ditulis. Ya, ditulis di buku Menuju Inti Kehidupan. Identifikasi diri itu menyebabkan keterbelahan. Dan keterbelahan itu atau keterpecahan diri itu menyebabkan banyak isu. Menyebabkan banyak isu gitu. Baik isu finansial, isu macam-macam. Nah itu kalau kita nggak sadar bahwa ternyata itu kalau aku dimintain uang itu langsung terbelah diriku. Aku langsung terbelah diriku dalam jumlah tertentu. Aku jadi benci dengan jumlah diriku yang sana, yang minta uang, dan aku jadi berpihak pada diriku yang pada orang yang lemah ini gitu. Jumlah dirinya terbelah. Gitu. Jadi bukan kok apa namanya? Bukan walah Bang Asfar, Bang Asfar. Tunggu kamu ya. Nanti kalau kamu udah merit, ku tunggu pokoknya. Kamu terbelah sehari berapa kali dibelah pakai kampak atau sableng. Kamu berapa kali sehari dibelah pakai kampak Wiro Sableng 212 gitu. Di tanah no. Wonge teko enggak ya? Ya coba tali liatin ya Pak De. Wonge teko raya. Ya tali liatin dulu. Kayaknya orangnya masih tidur ini. Ah, ada enggak ya? Oke. Oh, orangnya enggak ada Pak De. Gitu tidur. Baru capek dari jauh kayaknya orangnya. Aduh, gitu. Contoh-contoh gitu kan, contoh. Ini yang paling sering mungkin ya. Ini kita dari rumah, kemudian pergi ke Boyolali. Boyolali aja dulu jangan jauh-jauh. Yang dekat-dekat dari Semarang gitu. Ke Boyolali, ngambil arah apa ya rumahnya Pade itu ya. Apa rumahnya Pade itu? Desa apa? Kecamatannya gitu. Tulung, ngambil arah Tulung. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Dari Semarang, Bang. Alhamdulillah. Mari, 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 mari. Gimana, Bang? Kok pagi-pagi udah sampai Tulung? Gini, Pak De. Mohon maaf, Pak De. Kedatangan saya ke sini untuk minjam duit. Misalnya begitu. Tahu Pak De banyak duit? Lalu bilang, Pak De, sorry ya. Saya nggak bisa lagi minjam-minjam duit. Uang saya itu dipakai buat bangun ekonomi. Akhirnya pasti si Aswar yang dari Semarang itu terbelah, pasti benci aku sama Pak Ade. Terbelah, terbelah. Karena merasa tidak dipenuhi oleh Pak Ade. Akhirnya ngambek, blokir Pak Ade. Itu 3 tahun. Nah itu kalau Pak Ade-nya nggak kuat, nanti Pak Ade juga bisa terbelah. Karena saya katain percuma kaya, pinjam 5M aja nggak mau. Terus aku balik gitu. Nah itu pembelahan diri. Akhirnya diri itu mewakili jumlah tubuh. Tapi karena Pak Dewa transendensi, wala bocah mau bela diriku ya, rabit se gitu. Akhirnya tetap non dual posisinya gitu. Dari sayang berharap jadi benci. Alah.
Jadi posisionalitas itu diri mewakili jumlah tubuh tertentu. Ya kita tulis dulu ya. Diri telah mewakili jumlah tubuh tertentu. Atau diri telah mewakili posisi ideologis tertentu. Ayo Pade perang, ini perang agama loh Pade. Dibalas sama Pade. Oh, nyebarkan agama itu dengan ramah, jangan dengan marah. Benci aku sama Pade punya ideologi kok kayak gitu. Nggak serius beragama Pade ini. Nah, gitu-gitu. Nggak guna punya kenalan miliarder. Nah, langsung dirinya berposisi mewakili jumlah tubuh tertentu. Itu kerentanan posisionalitas. Apalagi kemiskinan itu telah menjadi ideologi. Pade sama orang miskin aja nggak cinta. Katanya kaya, sama orang miskin aja loh nggak cinta. Lah itu berarti orang dari Semarang tadi, namanya Aswar, tapi bukan Aswar saya, Aswar yang lain. Itu telah mewakili ideologi miskin. Telah mewakili ideologi miskin. Gitu. Ya itu aja kelas pagi ini ya. Dan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan itu berkah untuk menyembuhkan ketidaksadaran pada posisionalitas diri. Itu ya. Dan teman-teman harus harus diingatkan itu mengenai pendasaran aku ya. Udah lama nggak saya ingatkan, udah 1 bulan. Buku pendasaran aku kamu oret-oret gitu. Buku pendasaran aku itu kamu oret-oret. Kalau seandainya diri itu tidak terjebak dalam posisionalitas, maka sifat diri itu bisa joy, bisa peace, bisa baik hati sekali. Tapi baik hati itu jangan dikaitkan dengan pemberian tertentu. Kebaikan hati itu maksudnya rasa empati, rasa terhubung gitu. Kalau kita kan baik itu berarti dipinjamin gitu kan. Nah itu baik hati politis itu. Anas minta dibelikan motor R25. Ah, udah. Maknya langsung dredeg. Wong mamu ini loh. Cuma PNS golongan opo to nas. Kamu itu cocoknya mana itu? Sopo ya? Siapa mak yang kaya gitu? Bukan aku langsung terbelah. Ideologi mak kekurangan langsung hidup. Kamu percuma jadi mentor bocah muflihun, masih nyakitin mamu. Itu isu-isu keterbelahan sehari-hari. Saya itu punya kerentanan keterbelahan sehari-hari. Kalau pesan makanan sudah ditunggu, tiba-tiba datang mas nggak ada. Bilang dari tadi mau saya punya kamu ini. Itu salah satu isu keterbelahan saya itu kalau pesan makan udah ditungguin, nggak bilang dari tadi gitu. Habis mas, habis kenapa nggak bilang sih? Suruh saya milih. Kenapa kamu nggak mau sebut kalau ini udah habis? Pas saya pilih pakai Bismillah loh. Nah, udah saya pilih pakai Bismillah loh. Itu kemarahan begitu. Sudah saya tunggu 15 menit sambil telan ludah. Udah berharap tuh. Saya akan makan ini, makan itu. Kamu datang, mohon maaf ya. Wah itu
auto terbelah. Tapi sekarang alhamdulillah ya mulai sadar karena sering dapat restoran begitu. Nature kata aneh. Kena nature. Ya saya punya isu dengan keterbelahan berhadapan dengan makanan gitu. Karma keterbelahan saya dengan makanan itu bertahun-tahun. Sadar saya itu. Makanya saya kalau lihat ada ngantri beli makanan, saya pergi. Terbelah aku ini udah. Buat makan aja kok suruh nunggu. Ayo. Termasuk keterbelahan saya itu selama 1 bulan. Tahun 2023. 1 bulan penuh. Setiap hari. Di Masjid Kauman bulan puasa. Bukannya saya utuh, saya terbelah. Dibikinin teh hanya separuh. Udah gitu diminumnya cepet-cepet mau sholat maghrib. Apaan sih sholat maghrib? Aku sampai marah kayak gitu dalam dalam batin tapi nggak ngomong sama tamirnya. Malah nggak dikasih teh, Batin malah nggak berarti. diambilin air air kan malah dikeremus langsung. Itu saya sadari keterbelahan semacam itu saya karmanya banyak. Keterbelahan melalui makanan itu karmanya banyak. Ini ada laporan dari Bali, coba nunggu antrian nasi goreng. Pas waktunya dilayani, tiba-tiba bilang habis. Nah, Bali rombongnya terbelah sudah. Jadi ini pentingnya, penting memahami isu posisionalitas ini. Gajian mundur, auto terbelah, layak Anda. Ditegur sama emak. Kamu jadi anak mama kok kayak gitu-gitu terus ya. Percuma aku beliin tiket ke Semarang. Terbelah langsung anaknya mau bunuh diri. Ya udah aku beli tiket ke neraka aja lah, Mas. Aku beli tiket ke kuburan kalau kamu merasa sia-sia beliin aku tiket ke Semarang. Ya udah saya ke kuburan aja langsung beli tiket. Mudah. Nggak beli baygon dicampur apa gitu. Tutorialnya bisa minta di dapur. Sama Pak De Rudi. Ada tutorial bagaimananya gitu ya. Ya itu isu-isu semacam itu gitu ya. Isu-isu seperti itu. Nah, mungkin salah satu yang tidak di apa ya, yang tidak isu keterbelahan itu saya banyak belajar dari Mbah. Di zaman saya belajar sama Mbah itu uh, banyak saya sembuh keterbelahan itu, kecuali makanan. Karena setiap kali naik, Mbak itu bikin makanan yang enak-enak. Tahu kayak kalau anak ini kayaknya banyak keterbelahan di makanan. Setiap naik itu dibikin makanan, setiap turun dikasih makanan gitu. Jadi dalam hal keterbelahan yang makanan itu saya nggak sembuh kayaknya sama Mbak. saya tidak itu. Karena setiap kali naik itu makanan itu ditanyain mau makan apa gitu, dilayanin. Mbak sendiri yang bikin. Sambil ngomong ini tadi saya bikinnya itu saya bacain doa gitu. Saking besarnya karma keterbelahan saya pada makanan. Turun pun tuh dapat besek makanan yang sudah ada plus bahan bakunya. Senang saya sama Mbak itu. Mungkin penyembuhannya itu lama gitu. Karena dari kecil saya itu kalau dikasih makan sedikit itu nangis serta banting-banting. Langsung auto terbelah. Auto terbelah gitu. Ya itu. Dan itu ya sekarang sih udah ini ya. Ya letting go gitu ya sudahlah. Tapi masih ngamuk. Masih ngamuk. Ya itu kerentanan. Ya letting go-nya separoh. Tapi nggak kuat gitu ya. ini ini ada testimoni hari hujan tiba-tiba istri meluk dan berbisik
Mas, beras habis, auto terbelah, auto terbelah. Lah itu tuh kita belajar kesadaran itu salah satunya ngatasi. Kita kita ini enggak sih, kita apa namanya? Kita sadar enggak sih dengan isu keterbelahan ini gitu. Ya itu satunya ya, satu kita harus sadar dan ya itu kalau sebenarnya kita sudah sadari dan bisa kita lampaui gitu. Datang lagi itu udah ringan. Aku pernah lampaui kan itu terbelahan itu. Aku pernah lampaui. Tapi soal makanan ini loh, kadang-kadang tuh ya bisa dilampaui cepat. Kadang-kadang itu sampai kadang punya bata dulu baru bisa lampaui. Ini ada yang langsung japri saya, Bang Aswar, aku masih sering terbelah sama anak sendiri, padahal darah daging sendiri gitu. Ya gimana? Itulah kerentanan posisionalitas seperti itu. Misalnya juga gini, ada orang kaya pergi ke showroom mobil, udah bawa uang 5 tas. Tiba di showroom mobil sama salesnya, Pak kredit aja ya. Ada tuh yang langsung terbelah gitu, kredit gundulmu. Aku bawa uang 5 tas kok aku mau suruh kredit. Kadang-kadang tuh banyak hal yang menguji kehidupan sehari-hari, interaksi sehari-hari dengan keluarga terutama, dengan anak-anak, itu menguji kesadaran akan kemampuan mengatasi keterbelahan ini. Apalagi punya pasangan yang rewel. Wes, kamu rentan terbelah. Tapi kalau itu kamu sadari, itulah kekuatanmu untuk utuh itu teruji gitu. Maka saya juga setuju itu bahwa biasanya wali-wali itu istrinya cerewet. Ah iya, cerewet, tetap nggak terbelah namanya wali lah khaufun. Nggak terbelah kok. Nggak terbelah gitu diuji dia oleh pasangannya gitu. Jadi Mas Imam siap-siap aja itu ya. Siap-siap aja Mbak Sri punya sifat yang kok lain ya. Yaitu untuk menguji keutuhan non dualmu. Untuk menguji keutuhan non dual gitu. Dan kalau sudah terbelah pasti jadi bego gitu. Walaupun profesor, kalau sudah terbelah itu auto bego. Walaupun dokter misalnya, walaupun misalnya dokter Letinggo, kalau terbelah tetap aja itu. Kalau terbelah tetap aja. Nah ini ada lowongan, dibuka lowongan Bali dari jalur pasangan cerewet. Nah, kerungu istri hati-hati loh kan, nggak hanya beras yang habis, tapi kamu juga bisa habis riwayat. Apa itu independent woman capek ya Allah. Aku menyerah bang kalau istri rewel auto terbelah di 50. Terbelahnya itu udah tanggung-tanggung, nature 50 loh, palal pangkat ya. Udah selesai kapten, udah mau main. Udah selesai kapten masih menyerah kalau sama istri. Udah mau jadi AKBP ini. Masih menyerah. Terbelahnya nggak tanggung-tanggung 50. Jatah tanggal setoran belum ada, auto terbelah. Auto terbelah. Sagagagagae wong dibentak bojone ya goblok dadaan. Testimoni. Auto terbelah gitu. Auto terbelah. Jadi memang ini penting ya buat pengasuhan gitu ya. Punya anak rewel itu menguji keutuhan non dualitasmu gitu. Jadi memang pengasuhan itu semacam pengujian terakhir atas non dualitasmu gitu. Pasti mudah terbelah. Apalagi dengar anak menangis di restoran kan, kamu lagi makan,
darah tinggi belum turun, lihat anak menangis 3 orang, wah langsung kepingin makan mamanya. Ini orang kok nggak punya ini sih, bawa anak nangis di restoran, terbelah langsung, terbelah. Kalau itu saya udah lolos tuh, di pesawat ada bayi nangis, alhamdulillah ya tidak terbelah gitu. Karena saya tidur. Tidak terbelah karena saya tidur. Jadi tidur itu pahala kalau kamu ingin niatnya dia tidak terbelah. Ini ada lagi, Pak Kapolsek bisa terbelah ketika orang kasus narkoba tertembak mati, gagal untuk ATM berjalan. Waduh, ini ini kapak. Oke, itulah ya pagi ini ya, ya seru-seruan aja lah, seru-seruan yang ngomong soal posisionalitas, dan itu bukan berarti kamu tercerahkan tuh lalu tidak terbelah-terbelah, tapi cepat utuh setelah makan batu bata gitu kan. Setelah makan batu bata tetap utuh, kan tetap sadar bahwa oh ini keterbelahan gitu. Bahwa ini adalah keterbelahan gitu. Ada kan keterbelahan, oh kamu mendingan saya bunuh ya daripada kamu. Daripada kamu tiap hari bikin aku terbelah, kamu mendingan saya bunuh. Ada sampai begitu. Ada yang sampai begitu. Ada yang terbelah ketika baca persyaratan dapat beasiswa umurnya lebih 1 hari. Waduh Tuhan, ini gimana? Auto terbelah gitu. Ya itu harus kita atasi gitu, lampaui. Tapi itu harus diakui dulu, keterbelahan itu. Harus diakui dulu. Oh, aku itu rentanku di sini ya. Rentan itu kalau saya lihat anak itu pulang mabuk, langsung terbelah saya. Ya itu pahalamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Ya, selamat menikmati keterbelahannya teman-teman. Bagi teman-teman area Surabaya dan sekitarnya, insya Allah nanti malam kita ada Rabuan ya, jam 7 di Karangrejo insya Allah. Dan juga kita akan ada eh, mentoring TLOC bulan ini tanggal 14 sampai 16 ya. Dan bagi teman-teman yang belum mempunyai 3 buku pendasaran diri, ada Transcending Level of Consciousness, Dissolving Ego, sama Power Force ya. Silakan japri. Dan yang sudah punya silakan dibaca, dioret-oret. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanyakan ketika kelas atau di grup ya. Terima kasih, kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.